Kita tuh selalu gini ya openingnya nadanya. Kenapa ya? Oke, Atau kita bikin yang baru biar kita agak bikin yang baru. tensinya agak naik gitu. Halo. Ya anyway, kita udah di episode terbaru lagi sekarang. Lumayan ya, kita lumayan rajin sampai saat ini. Tapi balik lagi dia juga berterima kasih sama para teman-teman semua, para pendengar dan juga followers kita di Instagram yang selalu ngikutin kita di Instagram pas kita lagi ngobrol. Q&A. Iya, betul Q&A. banget. Q&A, Ngobrol. terus ngobrol, terus kita jadi ada yang DM juga gitu kan, ngobrol di Iya. DM juga. Dan topik hari ini juga sebenarnya adalah usulan dari salah satu teman kita juga. Karena waktu itu kita pernah buka Q&A juga ya tentang kayak Iya. topik apa nih yang mau dibahas sama kita gitu. Dan ternyata ada topik yang nyangkut juga nih sama kita dan kita pengen bisa bahas ini juga. Siapa tahu di luar sana atau di teman-teman lain nih yang dengerin punya keluh kesah atau pergumulan yang sama gitu ya. Mungkin ini jawaban-jawaban dari teman-teman kita ini bisa menjawab pertanyaan kalian atau bisa memotivasi Ya, mungkin. betul banget. Iya, atau membantu kalian untuk memilih juga ya. Iya. Jadi hari ini kita mau bahas apa? Kerja dulu apa bisnis dulu nih? Nah, itu dia. Sebenarnya ini adalah struggle kita juga ya setelah lulus kuliah gitu. Ya. Mungkin banyak juga yang punya pemikiran yang sama. Jadi hari ini kita akan bahas seperti itu. Tapi sebelum kita masuk ke dalam topik, kita juga mau cerita tentang kita dulu nih. Cerita tentang kita. Cerita tentang kita. Nanti kita cerita tentang hari ini. Kedua film bro. Kalau kita berdua sebenarnya kalau misalnya para pendengar udah pernah denger di episode kedua, di situ kita sempat bilang juga kalau kita sebenarnya sudah mulai kerja sebagai freelance sejak semester awal kuliah, terus akhirnya kita punya bisnis sendiri juga di ya semester awal kuliah lah ya. Gitu. Tapi sekarang posisinya kita sama-sama masih kerja juga, tapi masih jalanin bisnis juga. Iya. Gitu ya. Betul. Jadi sebenarnya kita pihak yang cukup netral juga ya di sini ya. Ya netral sih. Soalnya kita mengerjakan dua-duanya. Iya betul, kita sekarang mengerjakan dua-duanya. Nanti mungkin di akhir diskusi ini kita juga akan cerita kalau pilihannya dua-duanya ini gimana gitu ya. Kalau gitu kita akan langsung membahas jawaban-jawaban dari kalian ya. Jadi kemarin tuh kita sempat bikin di story kita tentang ada votingnya tentang kerja dulu apa buka bisnis dulu tuh. Ya. Nah kalau dari yang Tere, Kalau dari yang gue hasilnya 50-50 nih di gue. sebenarnya Tere rada unik ya. Gue nggak berharap bakal ada kayak 50-50 gitu. Kalau di gue itu hasilnya lumayan Jomplang. beda banget, yaitu 88% lawan 12%. Jadi 88% followers gue itu malah memilih untuk kerja dulu. Ya. Gitu. Sedangkan kalau di Tere 50-50 dan itu menurut gue menarik juga ya. Ternyata gak kalah juga gitu. Iya. Buka bisnis setelah kita lulus tuh ada juga gitu yang milih. Mereka berpikir seperti itu. Iya. Setelah itu selanjutnya nih kita juga ngepost pertanyaan ya. Ya. Di Tere sih sebenarnya, di Tere yang ngepost kalau yang pilih kerja dulu kenapa. Ya. Dan itu ada beberapa jawaban, coba tolong dibacakan Tere. Gue masih cuma beberapa doang ya karena takutnya durasinya kepanjangan. Jadi ini ada yang dia ngejawab di voting itu dia kerja dulu. Nah, kenapa dia pilih kerja dulu? Karena dia bilang gini, karena banyak banget hal yang bisa dipelajari ketika menjadi staff. It's not about the money. It's a good point sih. Jadi staff tuh nggak cuman nyari duit. Di sana juga kita bisa mencari pengalaman gitu. Itu sih. Benar-benar. Menurut lo gimana ini jawabannya seperti ini? Ini oke sih. Menurut gue masih masuk akal juga. Karena kayak episode yang waktu kemarin kita ajak teman kita itu, juga di situ kan dia bilang kalau sebenarnya dia juga banyak belajar gitu. Walaupun kerjanya capek, bayarannya juga nggak seberapa gitu. Tapi memang ada pengalaman yang gak bisa didapat kalau memang langsung buka bisnis sendiri gitu. Yes, true. Yap. Oke. Next, ini sebenarnya ada yang DM gua, walaupun sebenarnya di gua nggak ada pertanyaan kayak kenapa lu pilih kerja dulu gitu, karena di gua nggak ada pertanyaan spesifik itu.
Tapi ini dia mendm gua, dia bilang dia pengen kerja dulu untuk melihat gimana sih sistem kerja dan mempelajari dunia usaha tuh gimana. Jadi sebagai pekerja di perusahaan gitu ya. Terus belajar nih work di dalam tim itu gimana. Kalau kita sendiri terus setelah lulus dan kalau mau punya usaha sendiri nggak akan bisa kalau nggak memahami yang tadi di atas. Jadi kalau mau buka usaha tapi nggak memahamin sistem kerja, nggak pahamin dunia usaha dulu itu susah tuh. Dan Tentunya bisa jadi kita ada iya, di posisi yang berbeda. Jadi posisi dia yang sekarang tuh kalau misalnya kita usaha, kemungkinan enggak di posisi yang itu yang sama juga gitu. mm-mm-mm. Jadi mungkin kalau Ya, kalau kita kerja dulu, kita bisa memahami berbagai macam posisi kali ya gitu. ya mungkin gitu sih. Menurut gue ini bener sih, karena kita memang perlu buat memahami cara kerja orang lain gitu. Mungkin itu bisa dipraktekkan, mungkin enggak gitu. Cuman bisa diambil yang positifnya. Betul. Intinya semua itu pasti ada positif negatif lah ya. Dan ini di sini positifnya adalah kalau misalkan kalian pilih untuk kerja dulu, kalian bisa dapat pengalaman, kalian bisa tahu kayak sistem kerja itu kayak gimana gitu. Dan Ya. mungkin bisa kepake ke depannya gitu ya. Mm-mm. Tapi mungkin ini lebih kayak ke corporate kali ya, atau usahanya yang kayak gimana ya, mungkin yang punya timnya lebih banyak kali ya. Kalau misalnya usaha bisnis kayak kecil-kecilan, kayak misalnya jualan baju kayak gitu, kayak sendiri juga masih bisa gitu kali ya. Iya, mungkin. Kalau ini memang harusnya lingkupnya lingkup lebih besar ya. Maksudnya kalau lu mau belajar di seperti yang tadi dia bilang itu berarti kerjalah di tempat yang lingkup kerjanya besar gitu. Begitu. Oke. Next. Selanjutnya ini kita membahas yang buka usaha sendiri dan ternyata reply yang ke buka usaha sendiri cukup banyak ya. Coba dari Tere dulu, ini ada beberapa yang dari dulu lumayan banyak juga ya ini. Ada yang bilang gini, mending membangun usaha sendiri untuk membangun orang lain dan bisa ngasih kerja ke orang lain. Itu Wow. keren sih. Ini keren sih. Motivasi dia untuk bikin Usaha tuh untuk membuat lapangan pekerjaan baru gitu. Tujuannya iya, tuh iya. itu gitu, bukan buat Iya, nyari duit. Keren betul, banget. betul banget. Dan ini juga jadi reminder buat kita ya bahwa kalau Iya. lu mau buka usaha itu tujuannya apa dulu gitu. Hmm. Kalau memang kalian memang pengen buka usaha ya untuk mencari profit, itu juga beda gitu kan kalau Iya. sama ini nih. Ini orang ini gue salut juga sih. Ini salah satu teman kita juga, by the way. Iya. Buat kamu yang sedang mendengarkan, semoga kamu bisa sukses ya. Ya, Teman kita amin. ini semoga bisa membuka lapangan kerja untuk banyak orang. Amin. Ya, amin. Tuh, terus Ya. ada lagi yang jawab. Ini kalau dia udah dari awal kuliah itu dia jualan online dan memang udah mau usaha, tapi nggak ada salahnya kalau mau kerja dulu, dia bilang gitu. Ya, Nah, mungkin macam-macam seperti kita ini ya. mm-mm. Kalau dia jualan online, kalau kita jual jasa. Ya, betul. Betul. Mungkin itu juga bisa jadi salah satu pertimbangan ya kalau misalkan mau buka usaha, mungkin bisa curi start dari mulai kuliah gitu ya. Iya, Jangan tunggu udah lulus gitu. iya betul. Gitu, bisa. Biar kita bisa memperbanyak koneksi dengan teman-teman kuliah kita yang mungkin lebih banyak gitu kan, ada jurusan lain atau angkatan bawah, angkatan atas. Mungkin kalau kita udah beres kuliah, siapa lagi yang bisa ditawarin? Ya, betul. Nextnya ini di gue juga ada yang jawab dia pengen buka usaha sendiri. Yang pertama ini jawabannya lumayan lucu juga dan menurut gue bisa dibilang masuk akal juga ya. Jadi teman kita ini ada yang jawab habisin jatah gagalnya pas masih muda. Kalau iya. udah tua biasanya kebanyakan mikir. Jadi kalau buka usaha sendiri mungkin ada kemungkinan untuk gagal gitu maksudnya ya. Jadi mumpung masih muda, kalian mungkin jangan takut untuk gagal gitu loh. Yap. Makin tua itu orang makin banyak mikir gitu ya maksud dia. Jadi kalau udah tua gagal itu lebih beresiko mungkin buat dia seperti itu mungkin ya. Banyak pertimbangan kali ya kalau gitu.
Ya, betul. Kalau kalau anak muda kan biasa langsung gercep gitu. Ya, biasanya kalau anak muda biasanya langsung impulsif gitu ya. Ya. Dia bikin bisnis kayak kita, macam kita lah. Ya, Ya. serandom dan seimpulsif itulah. Tapi itu juga gak ada Lanjutin salahnya. gak nih? Lanjutin mumpung aja masih udah muda. lanjutin gitu. Iya, mumpung masih muda. Gitu. Terus ini juga ada yang jawab, tapi ini lebih ke arah ada keluh kesahnya juga ya. Jadi ini dia bilang pengennya sih langsung buka usaha sendiri dari awal. Bisa ngerintis katanya dari awal. Tapi setelah dijalani, kerja dulu ke orang itu lebih dapet pengalaman dan bisa ngumpulin modal. Jadi sebenarnya dia pengennya buka usaha sendiri gitu. Tapi setelah dijalanin mungkin buat dia lebih profitable untuk kerja sendiri. Kerja sama orang. Baru nanti bisnis Mungkin kali kedepannya ya, dia usaha akan lagi sendiri. ke bisnis gitu. Nah terus ada juga nih yang menjawab. Di sini kan pertanyaan gue adalah kenapa sih lu yakin untuk buka bisnis sendiri gitu. Dan ini ada yang menjawab, susah loh apply ke perusahaan zaman sekarang. Perusahaan zaman sekarang tuh pengennya bayar kita minim, tapi pengen kita segala bisa. Dan setelah dilihat-lihat lagi, pandemik ini better buka usaha sendiri, katanya gitu. Ya, benar sih, kita merasakan untuk mengapply ke perusahaan zaman sekarang tuh, oh my god, susah banget. Terus sekalinya udah dipanggil, tapi apa ya, job desk-nya kali ya, kayak nggak masuk akal gitu, kayak kita semua megang semua. Iya, bener yang tadi dia bilang, perusahaan pengen bayar kita minim, tapi pengen kita bisa segalanya gitu. Iya. Jadi pengennya serbaguna gitu ya. Betul. Bener sih, ini bener juga. Dan kebetulan memang lagi pandemik ini, melihat peluang juga bisa buka usaha sendiri. Mungkin itu juga salah satu pertimbangan ya, kalau memang ada peluang mungkin bisa gitu buka usaha sendiri. Gitu. Yes. Itu tadi ya. Terus ini dia ada yang dia bilang kalau misalnya dia yakin karena dukungan orang tua dia gitu. Jadi dia buka usaha tuh karena dukungan orang tuanya dia sendiri juga sih. Jadi orang tuanya cukup suportif ya untuk membantu dia untuk membuka usaha. Ya. Gitu. Terus ini ada yang bilang juga ya dia yakin karena hatinya kali ya udah ada di sini katanya, dan emang seneng aja walaupun capeknya belum. Kayaknya itu maksudnya walaupun capek karena usahanya belum sebesar itu gitu. Apalagi pas awal kan gak banyak orderannya, modal awal juga dari ortu, tapi beberapa kali diputerin uang jualannya. Nah, tapi nggak semua bidang kan bisa usaha. Jadi balik lagi menurut dia, bidang apa dulu tentuin, baru lo mau bisnis apa mau kerja dulu kali ya gitu ya. Mungkin gitu sih maksudnya dia. Nah, karena kata dia nggak mudah juga, bahkan gaji awal usaha bisa lebih kecil dari yang kerja, tapi dampaknya besar ke depannya. Gitu. Ya. Ini dia cukup panjang sih jawabnya. Ya. Ya mungkin itu satu ya, kalau memang udah punya tujuannya, memang dia udah suka di situ dan dia udah ngerintis. Tadi dia juga jawab di awal kan dia sudah mulai online bisnis ya dari pas kuliah, makanya dia memutuskan untuk akhirnya dia bikin bisnis aja gitu. Walaupun awalnya pakai modal dari orang tua, tapi akhirnya dia percaya kalau bisnis ini bisa menjadi maju gitu. Dan akhirnya dia bisa muterin uang beberapa kali gitu. Yes. Benar sih ini. Kita juga harus nentuin gitu usaha kita maunya apa. Kalau misalnya kayak misalnya jasa gitu kan, kayak tadi gitu yang teman kita jawab juga, kalau misalnya jasa kan kita perlu tim tuh. Nah di tim ini tuh kan kita belum tahu nih kalau misalnya di orang lain tuh kerjanya kayak gimana. Jadi kita perlu tahu juga buat kalau misalnya kerja di tim tuh seperti apa. Nah beda halnya kalau misalnya yang tadi gitu, kalau dia kan jualannya online tuh sendiri, kayak misalnya makanan, baju, seperti itu kan kayak kita bikin sendiri gitu, nggak perlu ada tim gitu. Jadi kalau misalnya kayak gitu ya buka usaha ya
oke, tapi cuman itu tuh cuman perlu modal gitu, modal di awalnya gede. Itu aja sih. Ya betul. Mungkin memang benar ya kalau misalkan mau jualan barang mungkin modal di depannya besar. Kalau mau jual jasa ya butuh orang ya. Karena kan jasa itu kan apa yang bisa dilakukan sama orang gitu ya. Ya, Ya intinya kita butuh orang yang bisa melakukan jasa itu. Mungkin lebih baik dari kita atau bisa membantu kita untuk menjual jasa itu gitu ya. kecuali ya lu jadi freelancer jasa gitu. Itu ya lu nggak perlu modal, nggak perlu tim gitu ya, lu kerja sendiri gitu. Dan kalau misalkan menurut gue pun kalau misalkan buat kalian yang penasaran lanjutan obrolan kita, Kalian bisa akses full podcast kita di Spotify Google Podcast. dan Apple Podcast. Linknya ada di description box ya. Yuk lanjut!